Selamat datang di Untung Review. Kita akan mereview lensa Sony 20mm f1,8. Ini adalah seri G ya, dari Sony. Bukan GM, tapi G series. Dia ada tombol ini untuk membuat suaranya jadi bunyi, atau kita bisa matikan sehingga tidak bersuara. Untuk aperture-nya ini tombolnya. Waktu Sony mengeluarkan lensa 20mm 1,8 ini, sempat saya mengira bahwa lensa ini akan mengganggu pasar daripada 24mm 1,4 G Master yang saya pernah review tahun lalu. Kita akan lihat nanti di akhir dari review ini bahwa apakah lensa ini bisa untuk menggantikan yang 24mm 1,4 yang G Master. Dari speknya sekilas ya, itu hampir seperti yang 24mm 1,4. Sebelum saya melakukan perbandingan ke 24mm, saya akan bahas dulu mengenai lensa 20mm ini. Sony rilis lensa ini sekitar tahun 2018 akhir atau 2019 awal. Lensa ini memiliki aperture 1,8 hingga f22 dengan jarak fokus minimal itu adalah 19 cm. Pembesarannya maksimal di 0,2 kali. Dan dia memiliki 14 elemen di 12 grup dengan 2 aspherical elements dan 3 ED low dispersion elements. Untuk coating depannya, Sony sudah memberikan fluorine coating, jadi tahan terhadap debu dan kotoran. Dan untuk lensa dalamnya ada nano air coating juga. Lensa ini memiliki filter yang sama seperti yang 24mm 1.4, yaitu 67 mm. Untuk beratnya lebih ringan ya, hanya 373 gram. Saya akan demokan, pasangkan hari ini dengan A7 Mark III ya, untuk lensa 20mm ini. Ada satu semacam autofokusnya. Lensa ini sangat cepat ya untuk autofokusnya. Saya akan lihatkan ya di sini ya. Sangat cepat ya. Jadi kalau saya sentuh shutternya, langsung dia fokus. Ada sesuatu yang mungkin saya mau tunjukkan. Apakah bisa lihat ya? Ini ada semacam semacam bukan shift ya, tapi dia punya fokus sangat cepat hingga di dalam mekanisme internal dia punya motor itu seperti ada goncangan. Kalau kita pegang lensanya, kita pegang dan kita tekan dia punya autofocus, itu terasa banget seperti ada motor autofocus yang bergerak dengan sangat cepat sehingga dirasakan pun juga terasa ada semacam mekanisme yang goyang di dalam lensa. Dan di viewfinder, live view seperti ini, kalau kita lihat, itu dia punya lensa objek gambar juga agak sedikit bergerak. Tadinya saya pikir, apakah ini akan menyebabkan masalah waktu kita pakai lensa ini? Ternyata tidak ya. Jadi hanya untuk difoto saja, kita bisa merasakan kecepatan dari autofokusnya ini. Sebab dia menggunakan dual XD linear motor dari Sony. Jadi autofokusnya sangat cepat. Yang mengakibatkan kalau sekilas kita lihat di mode foto ya, itu baik di lensanya kita rasakan ada pergerakan motor yang sangat terasa, dan di LCD-nya pun juga ada semacam goyangan, semacam shake gitu. Ya, saking cepatnya dia punya motor bergerak. Nah,
waktu saya tes, misalnya ya, ini sekarang kita coba ke mode video, ya, mode video, dan ini saya pakai manual setting di f2 1/50 ya, auto. Kalau saya tes di sini, ya, saya record, kalau saya goyang-goyangkan, dia punya autofocus di lensa itu sangat cepat ya, hampir nggak ada jeda ini kalau saya lihat, ya. Dan di lensanya kalau saya rasakan tidak ada pergerakan motor se ekstrim waktu kita pakai di foto. Jadi otomatis untuk video tidak akan pernah terjadi efek shake di gambar ya. Kalau kita mode AF continuous di video, semua aman terkendali. Hanya kalau kita matikan dia punya video, kita pindah ke foto sekarang ya. Nah, respon dari lensanya sangat cepat. Kita tekan shutter setengah, dia langsung fokus. Dan di lensanya ini, kalau kita pegang, sangat terasa ada pergerakan di lensanya. Untuk yang tadi yang dua, Sony namanya Dual XD linear motor. Oke, jadi itu adalah satu yang saya sempat coba tahun lalu dan sekarang saya bisa mendemokan yang saya sempat khawatir ya mengenai motor ini. Tapi di video setelah saya tes tidak ada masalah, hanya di foto di awal saja ya ada yang aneh di gambarnya. Dia seperti zoom in terus dia baru lock fokus gitu di LCD-nya ini. Sebentar, apakah bisa dilihat ya? Nggak bisa ini. Oke. Nah, yang kedua yang mau saya mention untuk lensa ini adalah sebelum saya mention ke sana ya, saya akan bahas dulu mengenai lensa 20 mili ini. Perbandingan dengan yang 24 mili ya, 1,4 GM. Saya akan compare dulu sebelum saya masuk ke masalah kedua yang saya dapati atas lensa 20 mili ini. Perbandingan dengan 24 mili GM, kalau kita di tabel ini ya, harganya terpaut lumayan. Lensa ini lebih murah, hampir 9 juta. Daripada 24 mili GM yang harga 22,9 juta price listnya. F-nya jelas hanya 1,8 dibandingkan 1,4 hingga 16 di 24 mili. Dan lensa 20 mili ini hanya memiliki lebih banyak 14 elemen di 12 grup dibandingkan 13 elemen di 10 grup. Dan dia memiliki 2 spherical dan 3 ED. Kalau yang 20 mili memiliki 2 XA elements dan 3 ED. Dan beda di motor karena ini ada lensa dengan teknologi terbaru. Sony memberikan Dual XD linear motor dibandingkan yang direct drive SSW supersonic wave ya di 24 mili. Untuk diafragma 20 mili memiliki hanya 9 blade, tapi tetap hampir bulat ya untuk bokehnya dibandingkan yang 11 blade di 24 mili. Minimal fokus untuk 20 mili ini ada di 19 cm dibandingkan 24 cm di 24 mili. Jadi pembesarannya lebih besar di 20 mili ini ya. Filter sama di 60 mm. Untuk beratnya, lensa 20 mili lebih ringan dibandingkan yang 24 mili di 445 gram. Jadi kalau kita mau lihat hasil foto dari 24 mili yang 1,4 ya. Nah, ini adalah yang 24 mili f20 ya. Bisa dilihat dengan jarak sekian jauh di f2-nya, itu hasilnya masih tajam. Bagi sobat untung yang ingin lihat review mengenai lensa 24 mili GM, bisa lihat di link di atas sini ya. Nanti saya buatkan linknya. Ya, untuk langsung ke review 24 mili 1,4 GM atau nanti di akhir akan saya buatkan lagi linknya atau bisa dilihat di deskripsi juga ya nanti. Nah ini di F28 untuk yang 24 mili GM ya,
saya mau compare dulu sekilas ya. Jadi lensa 24 mm GM juga sangat cepat dan tajam. Ini adalah lensa favorit saya yang 24 GM ini. Dan ini untuk bokehnya yang tadi yang 11 split diafragma, sangat bagus ya. Dia punya lampu-lampu di f22. Sekarang saya akan lihatkan apa poin kedua yang saya mau utarakan untuk 20 mili ini. Yang pertama yang mau saya lihatkan ini. Ini adalah hasil foto lensa 20 mili di f1,8. Sekilas dari foto ini tidak ada yang salah ya, bagus ya. Dan ini termasuk tajam, ini akan saya lihatkan. Ini berikutnya di f sama 1,8 juga. Di 1/50. Hasil fotonya sangat tajam. Baik di center maupun di kanan kiri. Ini sama di f1,8 juga tapi di 1/80. Kalau kita zoom ke bagian atas ini yang ada tulisan physical distancing juga sangat tajam ya. Sekarang saya akan lihatkan close up ini untuk f1,8 di 1/30. Nah, sekarang saya akan mentionkan yang tadi poin kedua yang saya mau remind sobat untung. Di corner pojok-pojok daripada 20 mili ini ada sedikit vignette. Ini di f1,8. Sekarang saya akan lihatkan yang f2. Ya, di atas kiri ya, bisa dilihat ya, itu sangat terasa vignette-nya itu. Nah, begitu kita turun ke f28, itu vignette agak berkurang atau hampir hilang. Di f56 sudah hilang. Jadi untuk lensa ini, nah sekarang akan saya lihatkan lagi, perhatikan ujung-ujungnya ya. Ini di f1,8. Ini agak gelap di ujung keempatnya. Kalau kita naikkan aperture-nya sekarang di f22, agak berkurang untuk vignette di ujung-ujungnya. Sekarang saya naikkan lagi ke f28. Bisa dilihat ya, untuk vignette-nya agak berkurang, hampir tidak ada. Di f56 hilang, bersih. Ini di f8. Ini di f18, ada vignette juga di ujung-ujungnya. Ini f2, ada vignette juga di ujung-ujungnya ya. Nah, di f11 hilang. Tidak ada ini, bagus ya untuk ujung-ujungnya. Dan bisa dilihat di bagian tengah atas, itu ada lampu Mercury. Ada Starship ya. Bagus juga lensa ini. Ini juga di f11. Jadi lihat ya, bagus sekali. Ini f11 juga. Ini juga f11. Dan ini saya akan lihatkan lagi di f2. Bisa dilihat ya, ujung-ujungnya ada vignette, gelap. Ini f2 juga. Dan ini di f18. Itu ujung-ujungnya ya. Ini f2. Nah, dari foto-foto tadi, sekilas bisa dilihat bahwa ada vignette ya untuk foto. Kalau kita lihat videonya nanti setelah ini, itu lumayan bagus. Jadi lensa ini kalau kita pakai buat video, itu sangat bagus ya, nggak ada masalah kalau saya lihat. Hanya di foto dia agak sedikit vignette di f18 hingga f2,5 kira-kira. Jadi kalau saya boleh rekomen, tetap ini adalah lensa favorit di Sony. Sebab harganya lebih murah daripada 24 mili GM.
beda hampir setengah ya. 14 juta versus 23 juta. Dan lensa ini juga memiliki f yang lumayan, tidak terlalu kecil, dia di 1,8, dan dia mempunyai ekstra 4 mili. Jadi kalau kita buat liburan atau buat jalan-jalan, ini lensa termasuk paling ideal kalau saya bilang, dibandingkan yang 4 mili ya, kalau kita buat traveling. Yang perlu diingat adalah pemakaian f aperture-nya di indoor terutama ditahan di f2,8. Terendah mungkin f2,5. Jangan pakai di bawah f2,5 untuk menghindari vignette ya terhadap lensa ini. Kalau hasil fotonya sangat tajam ya, ini kita akan lihatkan sekali lagi untuk hasil fotonya ya. Ini saya di aperture mode ya, di aperture mode. Kita akan coba foto ini Lego di f2,5. Kita coba lagi di f1,8 ya. Bisa dilihat ini saya zoom 100%. Untuk fotonya sangat tajam ya untuk lensa ini. Jadi demikian review kami untuk lensa 20 mm 1.8 ini. Ada lensa yang sangat bagus untuk seri G, tapi perhatikan pemakaian aperture-nya ya, terutama di indoor. Untuk distorsinya juga sangat minim kalau saya lihat. Ini akan saya tunjukkan beberapa video setelah ini ya, tetap nonton saja untuk bagaimana perspektif video di 20 mm-nya. Dan sebelumnya saya mau caution dulu, mohon maaf karena saya tadi review tidak bawa gimbal. Jadi ini saya pakai auto stabilize dari software ya. Tapi lebarnya saya usahakan maksimal ini, tidak ada crop untuk videonya. Demikian review kami. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan bisa WhatsApp kami atau bisa message kami apabila ada pertanyaan, atau apabila sobat Untung ingin beli lensa ini juga kita menjualnya ya. Tinggal cek link Tokopedia kami di bawah. Harga kami selalu best price untuk Sony. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di review kami berikutnya.